Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang banyak sekali tugas dan fungsinya di dalam masyarakat. Tentunya dengan bantuan dari masyarakat dan kader yang efektif dan cerdas. Pada saat ini di studio kami setelah kehadiran tamu Ibu Novi Fitriani Amkep dari Puskesmas Taman Bacaan Kota Palembang dengan judul inovasinya Pemberdayaan Kader Detektif. Apa sih kader detektif? Seperti detektif swasta kah? Penasaran kan sobat inovasi? Langsung saja kita sambut ibu kita yang cantik ini, Ibu Novi Fitriani. Ya. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Ya, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Bagaimana dengan keadaan pandemi COVID ini, tetap berjalan tugas dan fungsinya? Alhamdulillah tetap berjalan. Tentunya kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan ya, Bu ya, dimanapun kita berada. Apakah di puskesnya sudah diadakan imunisasi, vaksin? Alhamdulillah saya sudah mendapat imunisasi yang pertama, Bu. Oh, ya. yang pertama. Nanti 14 hari lagi baru mendapatkan yang kedua. Seperti itu. Baik. Nah, Ibu, tertarik sekali kami dengan inovasi yang Ibu luncurkan, yaitu kader detektif. Ceritalah dengan kami, Bu, apa sih inspirasinya atau apa yang melatar belakangi sehingga Ibu tertarik mengeluarkan atau mengidekan inovasi kader detektif ini. Baik, kalau berbicara tentang kader detektif ini berhubungan dengan tugas saya sebagai bidan di Puskesmas Taman Bacaan, Bu. Jadi di Puskesmas ini saya bertugas sebagai pengelola program kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan ibu. Ya. Jadi di program kesehatan ibu itu terdapat salah satu indikatornya yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar. Yeah. Yaitu ada 10 T, diantaranya penimbangan berat badan, tinggi badan, pengukuran lila, sampai ada T yang ke-8 itu pemeriksaan laboratorium ibu hamil. Nah, pemeriksaan laboratorium ibu hamil itu terdiri dari pemeriksaan hemoglobin, gula darah sewaktu, termasuk screening HIV, sifilis, dan hepatitis pada ibu hamil. Jadi di tahun 2018 itu capaian pemeriksaan triple eliminasi itu, Bu, rendah. Hanya sekitar 26% untuk di Puskesmas Taman Bacaan. Rendah sekali ya? Rendah sekali. Jadi yang paling rendah itu di antara 3 kelurahan itu ada di Kelurahan 16 Ulu. Hanya sekitar 20% saja. Jadi di sini mungkin karena Kelurahan 16 Ulu itu, Bu, kelurahannya paling luas di antara 3 kelurahan yang lain. Kemudian karena luas tadi pasti jumlah penduduknya juga lebih banyak ya. Sehingga sasaran ibu hamilnya juga lebih banyak juga. Namun tidak disertai dengan jumlah fasilitas kesehatan seperti bidan praktek mandiri atau klinik bersalin. Hanya ada sekitar 3 yang aktif, Bu. Jadi untuk sasaran di tahun 2019 itu sekitar 509 untuk 1 tahun, disertai 3 fasilitas kesehatan. Jadi kami itu sangat kesulitan sekali untuk mendapat data dari ibu-ibu hamil yang ada di Kelurahan 16 Ulu itu. Nah, atas dasar itu kami tentunya juga didukung oleh Kepala Puskesmas Taman Bacaan, Bu, Dr. Gigi Erminda, inisiatif untuk memberdayakan yang namanya kader detektif. Jadi kader detektif ini adalah kader yang memang sudah ada. Artinya kader-kader ini memang sudah menjadi kader posyandu sebelumnya. Namun kita seleksi lagi dengan beberapa kriteria, kemudian kita adakan pelatihan seperti itu. Jadi pelatihannya seperti pemeriksaan sederhana pada ibu hamil, seperti penimbangan berat badan,
kemudian tinggi badan dan pengukuran lila. Kemudian ibu-ibu kader ini juga kita beri perhatian tentang cara mendeteksi faktor resiko pada ibu hamil. Seperti itu. Jadi setelah diberdayakan tadi Bu, setelah berjalan, alhamdulillah ada peningkatan pencapaian dari pemeriksaan triple eliminasi tadi, yang awalnya hanya 20% di tahun 2018 menjadi 73,7% di 2019. Meningkat tajam, lumayan ya Bu ya. Walaupun belum mencapai target, target, namun signifikan peningkatannya seperti itu Bu. Nah, dalam pelaksanaan inovasi kader detektif ini, apakah ada yang dirasakan sebagai hambatan berarti, Bu? Kalau sebelum pandemi sebenarnya berjalannya lancar Bu ya, tapi karena kita sedang ada di masa pandemi, tentunya ini menjadi masalah kita bersama. Tentunya menjadi aktivitas ibu-ibu kadernya jadi terbatas. Namun tetap berjalan Bu, karena sudah dari awal mereka juga sudah diberi pelatihan tentang protokol kesehatan seperti itu. Jadi mereka tetap menjalankan tugas sebagai kader detektif dengan menerapkan protokol kesehatan, dan juga sekarang kita sudah dibantu dengan telekomunikasi. Sudah ada WA group? Iya, gitu jadi ada WA group, ya? kita bentuk grup ibu hamil. Kemudian dari informasi kader kita masukkan nomor ibu hamil. Jadi media komunikasi, informasi dan edukasi bisa kita lewat WA tersebut. Bisa di tracking ya ibu hamilnya gimana gitu ya. Nah, apakah tetap berlangsung apabila ibunya pindah atau ibunya mungkin tidak lagi berdomisili di wilayah kerja puskesmas Taman Bacaan? Ibu yang mana Bu maksudnya? Ibu hamilnya itu yang kan dia dapat didatakan nih, kemudian di tracing. Nah, kemudian ibu hamilnya pindah, apakah masih menjadi tanggung jawab atau memang sudah dilimpahkan ke daerah lain? Baik, selama ibu hamil tersebut misalkan dia pindah Bu, tetapi kakaknya misalnya kartu keluarganya tetap domisili di Kelurahan 16, tetap kita pantau. Kecuali kalau memang benar-benar pindah, artinya pindah domisili domisili permanen, itu mungkin kita serahkan ke puskesmas yang memang wilayah kerjanya di mana, seperti itu Bu. Seperti itu. Dalam hal pelaksanaan gitu ya, tentunya banyak tim yang terlibat. Apakah ada SK yang menaunginya atau adakah sehingga mereka harus komit untuk melaksanakan ini, karena kan kader-kader ini tentunya juga banyak pekerjaan gitu ya, atau mereka juga punya kesibukan sendiri. Ya benar, jadi kader detektif ini sudah kita buatkan SK dengan SK Kepala Puskesmas, jadi sudah ditembuskan juga ke Dinas Kesehatan Kota Bu. Kemudian juga sebelum kita bentuk tadi sudah kita lakukan advokasi ke pihak Kelurahan 16 Ulu dan Kecamatan Seberang Ulu 2 selaku penanggung jawab wilayah, seperti itu. Jadi pada saat mereka turun, mereka dibekali dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan puskesmas, seperti gitu itu. Ya. Jadi memang sudah resmi gitu. Dan ada tanggung jawab dari kadernya sendiri dan ibu sebagai pemegang programnya. Gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya gitu Bu ya, tentunya tadi Ibu bilang banyak hambatan dan kendalanya. Bagaimana sih kiat Ibu dalam menanggapi atau menanggulangi kendala-kendala yang cukup lumayan ya, apalagi di masa pandemi Covid ini? Ya benar. Jadi kami Bu, karena ini 2019 dibentuk, jadi setiap akhir tahun tuh kami melakukan monitoring evaluasi. Jadi kami tanya kendalanya apa, kita berbagi informasi dan kita sharing. Jadi ada beberapa kader yang mereka berkendala, mereka tuh bukan petugas kesehatan kan Bu. Jadi pada saat mereka turun ke masyarakat ada beberapa yang menolak gitu. Oh, ini dari mana? Oh, ini kader. Ngapain kader? Seperti itu. Jadi kami bekalin juga dengan surat tugas. Juga mereka ada pakai PIN kader detektif gitu. Jadi emang mereka jadi tanda pengenal mereka, seperti itu. Itu yang minimalisir ya penolakan dari masyarakat dan juga memberikan kepercayaan diri kepada benar. Itu yang mereka benar-benar petugas yang resmi ditugaskan oleh puskesmas gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan dia kan bertugas selain mendata Bu, ibu-ibu kader ini memastikan si ibu hamil atau ibu nifas tadi datang ke puskesmas Taman Bacaan gitu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun kadang-kadang ibu ini masih
tidak datang di waktu yang ditentukan gitu Bu. Mungkin ibu-ibu hamilnya kan ada pekerjaan lain. sendiri ya. Iya, jadi di sini kami memberi solusi boleh ibu-ibu kadernya itu mengumpulkan ibu-ibu hamil itu di posyandu. Oh, begitu. Jadi petugas puskesmas yang datang ke posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti itu Bu. Dalam menjalani lebih kurang setahun lebih ya Bu ya, Ya. Inovasi ini ya, tentunya banyak sekali suka dukanya gitu Bu. Ceritakan Bu dengan kami suka dukanya itu, kesan-kesan melaksanakannya gitu dalam pelaksanaan. Ya, karena ini melibatkan masyarakat ya Bu ya, itu tadi kadang-kadang pada saat misalkan sudah dijanjikan ibu-ibu hamilnya tadi di posyandu A misalkan, ternyata yang datang sedikit seperti Ya, itu betul. Bu. Jadi kami harus ngasih schedule ulang gitu untuk gitu datang ya. lagi seperti itu. Itu yang lebih sering terjadi. Namun ini kita lebih ke pendekatan kepada kadernya agar lebih benar-benar menginformasikan kepada ibu hamil agar mengedukasi pentingnya pemeriksaan yang akan kami berikan seperti Gitu itu ya. Bu. Tentunya dengan harapan bahwa nantinya angka cakupannya meningkat ya, Benar, dengan ya. program ini. Terakhir ini Bu, pesannya kepada teman-teman sobat inovasi sekalian bisa untuk menggugah atau meningkatkan atau menginspirasi lah supaya bisa berinovasi lebih banyak lagi dan lebih advance lagi. Baik, kepada teman-teman sobat inovasi, kita sebagai masyarakat ya baiknya harus menciptakan inovasi-inovasi terkini, tentunya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ya. Kalau seperti saya berhubungan dengan pekerjaan saya memang, tapi pada akhirnya juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Novi Fitriani atas kehadirannya di studio kami. Menggugah sekali dan menginspirasi sekali inovasinya. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan dari Puskesmas Taman Bacaan ini dapat memberikan nilai ibadah dan juga dapat bisa meningkatkan nilai cakupan terhadap penanganan ibu-ibu hamil. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.